mematuhi dan melaksanakan ini dengan baik. Saya berharap di kemudian hari tidak ada lagi permasalahan. Kalau ada permasalahan bapak karyawan, ada di situ Pak Camat, Ibu Camat. Saya tanya. Oke, baik, kita selesaikan satu-satu. Nanti pun ada yang dipecat lagi pun saya tanya juga, bapak mau kerja lagi tidak? Nah, biar tahu kita. Ya kalau harapannya pas seperti itulah. Rekam dan sebarkan bahwa penjelasan dari Direktur PT SAE masuk kerja melalui PT SAE tidak ada pungutan uang alias gratis. Kalau ada lagi pungutan uang, bukan PT SAE yang melakukannya, dan laporkan ke PT SAE supaya dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Jelas? Rekam ya? Nah, jelas. Sampaikan kepada masyarakat luas. Bu Camat sampaikan, Pak Dewan sampaikan, para pekerja tolong sampaikan. Tidak ada pungutan apapun bagi orang yang mau bekerja melalui PT SAE, baik yang dilakukan oleh kepala desa, camat, anggota dewan, atau oknum-oknum humas tertentu. Tidak ada. Ya, jelas, clear itu. Nah, kalau ada itu Pak Erik, Bapak harus ambil tindakan tegas terhadap hal itu. Jangan biarkan, karena itu merusak nama baik saudara, nama baik PT SAE, dan ini sudah ada korbannya. Beberapa orang dipungut uang, tahu-tahu tidak dipekerjakan, dan akhirnya tidak dibayar. Akhirnya berdampak kepada isu dianggap bahwa PT SAE telah merekrut orang dan membayar, tapi tidak dipekerjakan. Nah, ini oknum-oknum ini harus dilakukan tindakan tegas. Semua kita sepakat hal itu. Sepakat ya? Sepakat. Kalau masih ada masyarakat yang membayar, dia yang dorong. Pemecatan saya itu Pak, seharusnya diselesaikan dengan baik, sebagaimana layaknya karyawan yang dipecat. Kemarin kan sudah saya terangkan Pak, kami ini orang kampung ini tidak mengerti apa-apa. Seharusnya kalau kami nggak mengerti, dibina kami, jangan dibinasakan. Nggak, bahasa penting saya, Bapak masih mau kerja atau mau bagaimana? Itu yang mau saya tanya. Oke, baik, kita selesaikan satu-satu. Nanti pun ada yang dipecat lagi pun saya tanya juga, Bapak mau kerja lagi tidak? Nah, biar tahu kita. Ya kalau harapannya pas seperti itulah. Gak usah malu Pak, sama kita pun. Biar saya bisa perjuangkan. Gitu. Coba. Siapa lagi yang kerja tadi? Bapak belakang siapa? Cukup sekian Pak, terima kasih. Ada lagi? Saya masih berharap ingin bekerja Pak. Oke. Syarat ya, aturan itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Ini lagi tadi. Bapak mau kerja, tapi aturannya ditegakkan. Ya, oke. Catat. Siapa namanya ini? Serta perwakilan dari Disnaker Tapanuli Selatan. Di sini Pak, saya akan dan karyawan-karyawan PT SAE yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan menjawab semua tuntutan-tuntutan apapun itu problemanya. Pertama, perihal masalah pungli ya, yang tadi sempat dibahas. Di sini saya tekankan lagi bahwasannya prosedur SOP PT SAE penerimaan perekrutan PT SAE itu dilakukan secara gratis, tidak dipungut biaya, seperti itu Pak. Jadi jika ada oknum-oknum yang terlibat di situ, bikin aduan ke kita langsung, saya ingin masukkan itu Pak. Itu kedua. Dan rekam dan sebarkan bahwa penjelasan dari Direktur PT SAE masuk kerja melalui PT SAE tidak ada pungutan uang alias gratis. Kalau ada lagi pungutan uang, bukan PT SAE yang melakukannya, dan laporkan ke PT SAE supaya dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Jelas?
jelas, sampaikan kepada masyarakat luas. Bu Camat sampaikan, Pak Dewan sampaikan, para pekerja tolong sampaikan. Tidak ada pungutan apapun bagi orang yang mau bekerja melalui PT SAE, baik yang dilakukan oleh kepala desa, camat, anggota dewan, atau oknum-oknum humas tertentu, tidak ada. Ya, jelas, clear itu. Nah, kalau ada itu Pak Eri, Bapak harus ambil tindakan tegas terhadap hal itu. Jangan biarkan, karena itu merusak nama baik saudara, nama baik PT SAE. Dan ini sudah ada korbannya. Beberapa orang dipungut uang, tahu-tahu tidak dipekerjakan, dan akhirnya tidak dibayar. Akhirnya berdampak kepada isu dianggap bahwa PT SAE telah merekrut orang dan membayar, tapi tidak dipekerjakan. Nah, ini oknum-oknum ini harus dilakukan tindakan tegas. Semua kita sepakat hal itu. Sepakat ya? Kalau masih ada masyarakat yang mau membayar, dia yang dorong. Kalau masih ada masyarakat yang sudah diperjelas begini, mau juga membayar sejumlah uang untuk masuk kerja, berarti dia yang dorong. Ya. Dan kalau masih ada oknum-oknum begini, wajib kita pidanakan. Oke, sepakat semuanya. Jelas. Saya tidak mau lagi toleransi terhadap hal ini. Saya tidak mau ada lagi masyarakat yang jadi korban penipuan untuk perekrutan tenaga kerja ini. Ada, laporkan ke kita tangkap. Siap. Begitu juga Pak Iwan, kalau ada Bapak dengar yang merekrut pakai uang, tolong laporkan ke saya. Begitu juga Bu Camat, begitu juga dari kepala desa, tolong laporkan ke saya. Meskipun dia dijanjikan hari ini atau hari ini umpamanya diambil uangnya, dijanjikan mau kerja bulan depan, itu udah jelas bohong, karena tidak ada pungutan itu. Oke? Ya. Terus Lanjut Pak, untuk perihal masalah kontrak. Di sini saya tegaskan bagi karyawan yang sudah dapat kontrak akan kita kebut Pak kontraknya tersebut, dan akan kita berikan salinannya. kapan? Secepatnya Pak. Berapa jumlah karyawan? 2.500. 2.500 karyawan. Coba Bapak tentukan timeline. Saya minta ditentukan timeline-nya kapan. Akan diberikan sebanyak 2.500 karyawan, dituntaskan seluruh kontraknya. Kapan? Terakhir. Jangan secepatnya. Kasih waktu. Hari Senin sampai 10 hari ke depan. Hari Selasa atau sampai hari ke depan. Itu coba kasih saya timeline. Saya catat. Ya. Jadi karyawan yang sudah dapat dikontrak Pak, akan kita berikan dan akan kita panggil Pak ya. Saya minta waktu kurang lebih sekitar 2 minggu Pak ya, dari sekarang. 2 minggu dari Sekarang. Oke, semuanya catat. Seluruh karyawan yang ada di PT SAE akan diberikan kontraknya selama 2 minggu ke depan. Ya, jelas dari pernyataan Pak Erik ini. Kalau Pak Erik bohong sama kita semua yang hadir di sini, kita tidak akan mau lagi bantu menyelesaikan persoalan ini. Ya, karena saya pun pernyataan Pak Erik sudah saya copy di sini, udah jadi pernyataan saya ini sekarang. Terus yang ketiga perihal karyawan 14 orang yang kemarin Pak yang sudah kita keluarkan surat keputusan kerja, termasuk Pak Parla dan Pak Faisal, termasuk Pak Tarnama juga. Ini sudah saya sendiri yang mengambil pembahasan tersebut, dan karyawan-karyawan tersebut 14 orang ini Pak bisa bekerja kembali sesuai peraturan perusahaan. Empat orang. Siapa aja namanya? Pak Parla, Pak Faisal, Pak Tarnama, Pak Iswan Sidik. Udah, Pak Parla. Saya memang belum Pak, tapi berarti ada
saya. Alhamdulillah kalau begitu, nah, Bapak nggak apa-apa loh Pak. Kita harus mengajari, ini kita saudara sebetulnya semuanya. Pak Eri juga harus mengerti bagaimana masyarakat saat ini di sini. Bapak sudah 5 tahun di sini. Bapak juga harus melihat realita masyarakat di sini. Kalau memang dia membutuhkan masih itu pekerjaan, ya kalau Bapak hari ini berikan 14 orang tadi yang termasuk ini yang itu pekerjaan lagi, ini kita catat ya. Nah, siapa lagi? Siapa tadi namanya? Bapak silakan. Satu Pak Parla, dua Pak Faisal, tiga Pak Nana, siapa nama? Pak Nama terus Pak Supriyanto. Ada nanti nama-namanya kita berikan ke Pak. Nah sekarang saya minta nama-namanya siapa ya, nah, supaya saya jelas betul nggak pekerjaan dan tidak bayar. Bayar Pak? Gratis Pak. Nanti dipungut sama, nanti dibilang orang tua dipungut camat, dipungut Pak Kapolres pula, dipungut Pak Dewan pula. Nah, saya tidak ada pungut apa-apa sini ya. Saya tidak ada pungut apa-apa di sini. Bahkan saya korban ini makan dan minum. Kok ketawa pula? Gak apa-apa loh, cuma makan Gak apa-apa. Baik. Poin berikutnya terus. 3 poin. Poin keempat selanjutnya masalah makan Pak ya. Di sini saya akan mengecek langsung nanti ke lapangan, ke kantin Pak ya, tentang kualitas makan yang diberikan oleh orang-orang kantin SAD kepada karyawan. Itu poin pertama. Dan kami akan memperbaiki kualitas makan tersebut dan uang yang saya bayarkan sebelumnya 9.000 kepada kantin supaya kualitas makan itu meningkat. Uang yang diberikan oleh senior 10.300 tidak saya ambil itu. Saya sedekahkan untuk karyawan-karyawan supaya makan dengan bagus. Jadi saya tidak mengambil untung dari makan tersebut. Oke. Pak Eri akan bayarkan sesuai dengan apa yang dibayarkan Sinohydro sejumlah 10.300 sekali makan. Tidak ada ngambil untung sama sekali, tapi disalurkan seluruhnya. Jelas ya? Jelas rekan-rekan ya? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan karyawan dari PLTA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu yang telah memfasilitasi acara ini, terutama kepada Bapak Kapolres yang turut serta di dalamnya. Besar hati kami ucapkan sebesar-besarnya dari karyawan PLTA kepada Bapak dan Ibu yang telah memfasilitasi acara tersebut. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan melaksanakan ini dengan baik. Saya berharap di kemudian hari tidak ada lagi permasalahan. Kalau ada permasalahan Bapak karyawan, ada di situ Pak Camat, Ibu Camat, ada di situ Pak Danramil, ada di situ Pak Kapolsek. Jangan langsung mau kerja demo itu jangan ya. Kenapa? Kalau itu terus yang dilaksanakan, maka produktivitas proyek pun akan berpengaruh. Bisa dibicarakan hal-hal kecil, persoalan-persoalan kecil itu bisa dibicarakan melalui Forkopimcam, melalui bapak-bapak anggota dewan ini, kemudian melalui langsung nomor deadline yang sudah disediakan, gitu ya. Jangan gini bapak-bapak. Kalau setiap saban hari begini, ini nanti negara yang marah, itu juga. Ini negara yang apa? Proyek ini ada deadline-nya.
kapan harus selesai. Kalau enggak nanti ini BUMN negara kita juga yang rugi. Gitu. Jadi mari kita sama-sama dukung supaya proyek ini berjalan dengan semestinya. Mohon dukungan yang sebesar-besarnya juga dari Bapak-Bapak anggota Dewan supaya daerah kita ini aman, masyarakat bisa bekerja dan hak-haknya terpenuhi. Mohon bantuan juga dari Forkopimcam supaya masyarakat yang ada persoalan dan permasalahan atau pekerja yang ada persoalan dan permasalahan itu diterima laporannya dan tolong disalurkan ke perusahaan yang mempekerjakannya. Begitu juga dengan PT SAE. Terima kasih banyak atas dedikasi Bapak dan ikhtiar baliknya untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya berdoa mudah-mudahan perusahaan Bapak terus maju, sukses, berkah, sehat semua kita yang bekerja, sehat semua kita yang berusaha, dan juga kami dari kepolisian mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang ada sakit hati, mari kita saling memaafkan. Yang ada fitnah, mari kita saling meluruskan. Karena apa? Kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir. Hari ini kita tak bermaafkan dengan orang yang kita sakiti, maka Allah tidak akan pernah maafkan. Mari kita saling memaafkan. Kita tak tahu umur, ya, entahlah nanti malam, entahlah besok pagi, ya. Kita tidak tahu. Saling memaafkan kita. Karena apa? Persoalan ini adalah persoalan dunia. Persoalan dunia, hubungan antara manusia dengan manusia. Maka perbaikilah hablum minan nas, hubungan antara kita dengan manusia lain, supaya Allah juga perbaiki rezeki kita dan kehidupan kita. Ya. Saya berharap ini yang terakhir sekali. Sudah ada saluran persoalan-persoalan Bapak yang bekerja sana melalui anggota Dewan bisa disalurkan, melalui Forkopimcam bisa disalurkan, melalui data langsung dengan nomor langsung dengan perusahaan bisa disalurkan. Jangan lagi menimbulkan isu-isu yang membuat produktivitas kita turun. Ya, bekerjanya dengan baik, rekan-rekan semua dari bekerja tentunya akan menghasilkan produktivitas perusahaan. Begitu juga dengan rekor kita rayon. Tanggal 11 Maret puasa kita. Kalau kita yang rayon apa sudah bahasa. Jadi sama-sama berpikir kita supaya yang perusahaan-perusahaan juga berlangsung usaha maju, sukses, berjalan dengan baik. Ya kan? Kami dari Polres Tapanuli Selatan mohon maaf kalau ada dalam penerimaan serta perkataan yang kami kurang pantas di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.